Baik, dan kita sudah tahu bahwa Tuhan mau kita be fruitful and multiply, berbuah dan berlipat kali ganda. Saya masuk kepada sebuah inti. Saya berdoa, kencangkan ikat pinggang saudara, karena kita akan mulai take off. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya berdoa, saudara menangkapnya dengan iman, jangan pakai pikiran saudara. Saya berdoa, saudara ketika dengar firman, saudara terkonek dengan Tuhan. Saya berdoa ketika saudara dengar firman Tuhan, yang Tuhan mau adalah buka hati, percaya. Nanti berenungkan gimana caranya, tulis apa yang mesti saudara kerjakan. Tanya Tuhan, jadi sambil saudara dengar firman, saudara terkonek dengan Roh Kudus, terima rema dari Tuhan, dan saudara aplikasikan itu dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, itu yang paling penting. Sebab saya percaya bahwa firman Tuhan berkata kepada seorang Tuhan beri perumpamaan, kepada orang lain Tuhan berterus terang. Saya dulu berpikir ini teknik teologi ya. Tapi saya kemudian mengerti bahwa kuasa firman itu begitu luar biasa. Mewahyukan dirinya kepada setiap orang berbeda-beda. Amin. Pak Jonathan duduk, dan Pak Maksi beda dapatnya ya. Sesuai kebutuhannya. Amin. Nah, baik. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saya beri tema multiply. Pelipat gandaan. Bagaimana caranya pelipat gandaan? Mari kita baca Ulangan 1 ayat yang ke-11 sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi, 1000 kali ganda dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Tuhan Allah nenek moyangmu membuat kamu 1000 kali lebih banyak dari kamu dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. 1000 kali lipat, 1000 kali ganda. Kalau firman Tuhan ini datang pada saudara, dalam kondisi seperti Abraham, bahkan dia belum punya anak. Ada begitu banyak orang yang lemah imannya, padahal sementara diuji. Mana janjimu Tuhan? Saya sudah ikut seminar. Itu tandanya Anda belum percaya. Orang yang beriman tidak pernah bertanyakan kapan itu jadi, yang dia lakukan dia terus percaya dan kerjakan. Ketika Tuhan berkata keturunanmu seperti bintang di langit, dia tidak tanya Tuhan kapan itu terjadi. Mengapa saya tak makin tua, sudah menopause, tidak ada. Yang tuh firman Tuhan katakan, bahkan kemudian Tuhan bicara kembali di kitab Roma, Ibrani, Galatia, dan dia berkata apa? Dibicara yaitu apa? Dia berkata, sekalipun Abraham semakin tua, imannya tidak semakin Orang yang mempertanyakan imannya makin kuat atau makin lemah? Orang yang mempertanyakan janji Tuhan, imannya makin kuat atau makin lemah? Pas bertanya sama orang, saya bertanya sama teman saya, ada Tuhan di situ yang lihat hatimu. Pas saya tidak bertanya sama orang, saya bertanya sama suamiku. Ada Tuhan di situ lihat hati saudara. Jadi jaga iman saudara. Yang terjadi Abraham dan Sarah saling menguatkan. Semakin tua umurnya tidak semakin lemah. Seringkali orang ingin cepat, segera, saya pulang langsung mau. Pasti jadi, ya saya percaya ada yang jadi begitu. Tapi ada orang yang masih perlu proses. Terbukti Sarah tiba-tiba goda Abraham dan dia bilang apa? Sudah saya udah tua. Itu ada Hagar, cantik, pembantu.
Sudah ambil dia jadi istri. Kalau itu supaya janji Tuhan terpenuhi. Yang jadinya apa? Masalah. Karena yang lahir Ismail dan kemudian sampai sekarang anak dari Sarah Ishak, yaitu bangsa Yahudi. Saudara jangan pernah tolong Tuhan. Karena percaya bukan pakai caramu, pakai cara Tuhan. Amin. Colek kiri kanan saudara, pakai cara Tuhan, percaya. Amin. 1000 kali lipat. Kalau tiba-tiba datang dan Tuhan bilang aku akan memberkati engkau 1000 kali lipat. Ada banyak orang bilang apa? Siapa yang kasih? Aku akan memberkati kamu 1000 kali lipat. Enggak ada uang saya. Enggak ada modalku. Bagaimana caranya? Makanya Tuhan itu bawa Abraham, ini anggap Abraham, sini Abraham. Kamu lihat itu. Apa itu? Bintang di langit. Demikian nanti keturunanmu. Dan tiba-tiba firman Tuhan berkata, Abraham menjadi percaya. Padahal belum punya anak. Janji Tuhan harus mengalahkan fakta. Karena fakta dapat diubah oleh janji Tuhan. Setiap keadaan yang buruk bergantung caramu memandang. Hari itu Abraham menjadi percaya. Pertanyaannya, mengapa Abraham menjadi percaya? Ini Abraham. Pak, mumpung dokter cinta, kita kerjain. Followers sudah 600.000 di YouTube. Iman Pak, iman. 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 Dari mana imannya Abraham? Melihat Bintang. bintang. Oh, karena bintang begitu banyak. Sehingga Abraham menjadi percaya. Amin. Terima kasih. Ya, karena kalau Tuhan sanggup menciptakan bintang, ya sanggup menciptakan anak. Tapi ada sebuah revelation yang Tuhan berikan lagi ke saya. Tiba-tiba Abraham menjadi percaya karena Abraham menikmati kebaikan Tuhan yang lebih banyak daripada bintang di langit. Ada berapa banyak orang selalu yang dia ingat masalah, selalu yang dia ingat kekurangan, selalu yang dia ingat buruk suaminya, buruk istrinya, buruk gembalanya, buruk siapa. Wah, saudara, itu orang yang seperti itu tidak mungkin diberkati. Jadi yang kau harus rubah cara pandang di dalam hidupmu. Yang buruk kau melihat kebaikan. Kalau kau mengubahnya, orang yang melihat sisi Tuhan dari semua apa yang terjadi, maka dia selalu melihat kebaikan. Wah, bahkan Lazarus yang miskin tidak digubris sama orang kaya, dia makan makanan sisa anjing. Kenapa dia masuk surga? Pernahkah saudara membaca maka bersungut-sungutlah Lazarus, maka marahlah, kecewalah Lazarus? No. Tapi Tuhan yang adil bahkan memberikan surga, bahkan duduk di pangkuan Abraham. Saudara, dalam hidup saudara, saudara tidak bisa menghandle orang lain.
Kau tidak bisa berkata, kenapa saya digosipin, kenapa saya diomongin jelek, kenapa saya di ini. Itu siasat iblis ingin meruntuhkan imanmu, supaya kau tidak dipakai Tuhan, supaya kau tidak mengalami kelimpahan. Kau tidak bisa melarang orang membuang perkataan yang buruk tentang engkau. Di dosanya adalah tanggungan dia, yang kau bisa lakukan adalah respon saudara. Kalau ada yang bilang, Pak Hendrik dulu narkoba itu, saya nggak perlu marah. Pak Hendrik pernah di penjara itu, saya nggak perlu kecewa. Ya, ada perasaan malu, menyesal. Kenapa ya saya punya kebodohan dulu saya lakukan. Tapi jadikan itu sebuah cambuk untuk lebih maju. Jangan hidup dari apa kata orang, hidup dari apa kata Tuhan. Lihatlah segala sesuatu dari sisi Tuhan. Kalau kau direndahkan, itu artinya kau belum cukup rendah hati. Kalau kau difitnah, itu artinya ada kemuliaan Tuhan, ada upaya besar. Kalau ada salib, berarti apa? Ada kemuliaan yang lebih besar. Mari beranjak, jangan hidup kekristenan seperti orang lain, seperti orang dunia. Yang Tuhan berkata, kalau orang tempelin kau pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi orang karo ditempelin pipi kanan, dia kasih BPK, saudara. Nah, lebih lagi. Itu saking baiknya, saudara. Diajak makan lagi. Nah, itu. Saudara, lihat situasi dengan cara pandang Tuhan. Saya itu salut dengan ibu-ibu, perempuan-perempuan karo. Kenapa? Saya lihat perempuan-perempuan karo adalah perempuan-perempuan yang support suaminya, anak-anaknya. Begitu cinta keluarga. Itu. Begitu mau berjuang bersama-sama. Dan ini dijadikan dari turun-temurun nilai-nilai yang bagus. Tapi harus tetap tunduk. Walaupun hebat harus tetap tunduk. Karena penghargaan orang terletak waktu saudara tunduk. Amin, saudara. Rezeki turun bukan lewat saudara, lewat suamimu. Anda lihat kalau perempuan-perempuan yang tidak tahu tunduk dengan suaminya. Saya belum pernah lihat keluarga itu diberkati Tuhan. Benar atau benar? Coba ibu-ibu anggukkan kepala kalau setuju dengan saya. Benar, saudara? Coba kasih satu orang perempuan yang hebat, tapi tidak tunduk dengan suaminya, keluarganya diberkati. Gak ada tuh. Istri saya itu sejujurnya saya dipakai Tuhan. Begitu banyak pekerjaan, begitu banyak. Yang paling repot. Ini Jonathan tahu, saya undang nanti, Pak Ruben tahu istri saya dengan ibu. Nah, tapi nanti saya bilang nanti Rakernas Bamaknas berikutnya di Kota Makassar, Bapak dan Ibu harus datang ya. Boleh berikan tepuk tangan. Tapi yang paling repot itu istri saya. Saya buka perusahaan, lakukan, yang handle tiap hari dia. Bikin KKR, bikin apa, dia handle. Hari ini saya lagi tantang anak saya, istri saya bilang begini, tidak lagi buka restoran satu-satu. Karena Tuhan bilang, aku mau kau pelipat ganda multiply, kita tes dulu, satu kali buka 10 dalam 1 bulan. Langsung dia blank, 10 dalam 1 bulan. 10 bulan berikutnya. 10 sudah itu baru buka 100. Otak ini langsung gak mampu. Gimana? Makanya jangan pakai otak. Ini yang saudara, saya bilang pulang, saudara akan dapat banyak berkat. Wow.
Saya baru starting nih, saya tidak tahu. Saya nggak tahu, kalau saya udah ngalir begini saudara-saudara siap-siap kencangkan ikat pinggang ya. 1000 kali lipat. Kamu 1000 kali lipat. Bukan orang, saudara. Oke, saya masuk kepada Ishak. Kita semua tahu akan ayat ini, maka menaburlah Ishak di Kejadian 26 ayat 12. Dan Ishak menuai 100 kali ganda. Saudara, saya percaya saudara sudah sering dengarkan ini, tapi izinkan saya membedahnya kata demi kata. Perikop ini Ishak saat itu dan seluruh bangsa Israel, bangsa-bangsa lain Mesir sedang mengalami masa kekeringan. Panen gagal, semua orang gagal. Jadi saya mau tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau musim kekeringan saatnya untuk menanam atau tidak? Saya kurang dengar suaranya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau musim kekeringan saatnya untuk menabur atau tidak? Saat menabur waktu apa? Hujan. Itulah pengetahuan orang. Makanya begitu Anda panen, Anda dapat harga murah. Karena berlimpah. Ya betul enggak? Karena konsep saudara, saya mau tanya, Anda punya buah apa di sini? Jeruk. Musimnya Anda hanya punya jeruk, semua lagi musim pas, semua orang punya jeruk musimnya. Jeruknya lagi panen. Saya mau tanya, harga jeruknya melambung naik atau turun? Itu karena salah. Coba kalau jeruknya waktu bukan musim Anda tetap berbuah. Masa ada yang begitu? Lah itulah yang harus kita belajar. Jadi kalau firman didapat, Anda harus tahu bagaimana mengaplikasikannya. Baik, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi tanda Ishak diberkati Tuhan apa? Multiply. Kalau Anda belum multiply, berarti Anda belum diberkati. Bukan saya yang ngomong loh. Kalau Anda diberkati Tuhan, maka Anda harus multiply. Benar gak? Si Anso sudah pernyataan saya boleh angkat tangannya. Ya, jangan tersinggung. Sebab memang kadang-kadang firman membuat kita disenggol-senggol sedikit. Supaya Anda beranjak dari zona nyaman. Karena kadang-kadang orang baru sedikit sudah sombong. Saya diberkati Tuhan. Oi, hei bangun, engkau belum multiply. Baru panen sedikit, udah bilang, wah saya mau beli mobil baru dah. Enggak diputar uangnya, dia sudah menganggap, oh saya diberkati. Supaya kelihatan orang, saya diberkati. Panen jerukku lagi oke. Saudara, harusnya uang itu dipakai buat riset, dipakai buat ini sehingga Anda menciptakan benih yang bisa Anda tabur di musim orang lain tidak menabur. Maka menaburlah Ishak. Pertanyaannya, benihnya Ishak sama atau tidak dengan orang lain? Sama. Sama, Pak. Salah. Tidak sama.
sama, maka yang terjadi Ishak gagal. Jadi benihmu harus disesuaikan dengan musim. Tapi banyak orang selalu ingin yang sama. Kalau kau sama dengan orang lain, gerejamu sama dengan orang lain, hasilnya sama. Jadi kau harus punya benih. Kalau perusahaanmu sama dengan orang lain, hasilnya sama. Makanya kenapa kita selalu ada annual meeting, karena dia mau bilang begini, Bamaknas, GBI, selalu harus berbeda. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi benih di pikiran banyak orang adalah benih yang sama. Makanya dia tidak punya benih. Karena dia tidak mungkin mempersiapkan benih. Dia bilang apa? Itu bukan musim yang sama. Ini untuk apa punya benih di musim kekeringan? Ada banyak orang tahu bahwa akan datang musim kekeringan, tapi dia nggak mempersiapkan benih. Jangankan mempersiapkan benih, dan dia tidak mempersiapkan benih yang cocok. Dia tidak mempersiapkan gerejanya, pelayanannya, perusahaannya untuk ada di musim kekeringan. Jadi jangankan berpikir menabur. Engkau harus berpikir untuk mempersiapkan itu. Satu kali saya ke Israel waktu pertama kali, dan kemudian orang itu beritahu ke saya, Pak, di kitab kami, dan itu ternyata ada di kitab Perjanjian Lama, bahwa Tuhan membuat padang belantara menjadi apa? Sungai-sungai. Padang gurung menjadi pohon-pohonan. Dan dia pakai ayat itu. Ada banyak orang hanya berdoa, dan dia menabur dengan pohon yang tidak bisa tumbuh. Dan dia bilang apa? Tidak bisa tumbuh, Pak. Kenapa? Karena dia nggak sungguh-sungguh mendalami. Dia nggak sungguh-sungguh meriset. Dia nggak sungguh-sungguh mencoba. Mungkin hari ini dia berhasil. Tapi adakah saudara itu hasil dari mungkin berkali-kali, bahkan mungkin berkali-kali dia gagal. Tapi dia tidak berhenti untuk meriset itu. Sehingga dia mendapatkan benih yang bisa ditabur di padang gurun, yang bisa ditabur di musim kekeringan, yang bisa menghasilkan buah. Anda mulai harus tanya Tuhan, terus apa ya? Karena kita akan masuk dunia, sedang akan perang dunia ketiga. Saudara, ekonomi akan turun, dan saudara gereja Tuhan harus preparing ini. Sehingga ketika itu datang, Anda tidak syok, Anda punya benihnya. Anda punya sesuatu. Jangan tiba akal, tiba masa, baru Anda pikir, nanti Tuhan akan tolong. Ya Tuhan akan tolong, tapi Anda tidak siap. Menaburlah Ishak. Itulah sebabnya Ishak begitu diberkati. Kenapa? Karena dia mendapatkan hasil di kala tidak ada orang. Punya barang itu. Punya hal itu. Sekarang pertanyakan di diri saudara. Apa benih yang kau punya? Jangan cari di luar, jangan cari. Karena seringkali begini saudara. Itu harus timbul dari dalam. Dan punya kerinduan itu tidak harus dari risetmu, tapi seringkali engkau harus dipersiapkan untuk itu. Ketika ada kesempatan engkau tidak lewatkan, ataukah juga engkau bisa seperti orang lain. Saya beri sebuah contoh ya. Saya masih tahan di sini saudara. Padahal ayatnya banyak, saya coba ngalir aja.
Saya beri coba contoh. Seorang janda di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, yang janda Nabi punya banyak utang, suaminya meninggal, dan utang. Sebentar lagi anaknya jadi budak dikatakan, karena dia nggak punya uang untuk membayarnya. Dan dia datang kepada Elisa. Dan dia bilang, Elisa, suamiku sudah meninggal. Dan meninggalkan utang. Sebentar ada orang datang mengambil anak. Apa yang terjadi saudara? Dan saat itu juga, apa yang terjadi? Keadaannya adalah keadaan yang sulit. Saudara, apa yang Elisa bilang? Apa yang ada di rumahmu? Oh, banyak orang cari benihnya dari luar. Ketika sulit punya pinjaman, apa yang terjadi? Dia pinjam lagi untuk menutupi pinjaman. Itu yang dilakukan suaminya. Dan itu yang membuat dia nggak bisa melihat benih itu di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa Tuhan itu memberi potensi kepada setiap orang. Minyak itu bicara bukan minyak urapan, karena itu dia dijual. Ini bicara tentang potensi ilahi yang saudara dan saya harus temukan itu di hidupmu. Nah, itu yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan, salah satunya. Itu yang engkau harus gali. Potensi itu, temukan itu. Tapi engkau harus melihat ke dalam rumahmu. Baru engkau bisa. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, tidak mungkin terjadi. Jadi kita ngerti kenapa Nabi itu sekalipun dia takut akan Tuhan, dia terlilit utang karena dia selalu melihat di luar. Dia melanggar firman yang dikatakan jangan meminjam. Karena engkau akan diperbudak dengan orang yang meminjam. Dan meminjam itu adalah membuat engkau tidak bisa melihat potensimu. Meminjam itu sulit atau gampang? Pak Jo, hari ini Anda jadi ini. Meminjam itu gampang atau sulit? Sangat gampang. Sangat gampang. Tapi dari satu orang dipinjam, satu orang, Anda memberikan banyak musuh di hidupmu. Kenapa? Karena Anda mengecewakan banyak orang. Sayangnya banyak anak Tuhan seperti itu, banyak hamba Tuhan begitu. Dan kemudian dia berkata, Tuhan mengapa kau tidak memberkati kau, saya sungguh-sungguh. Seperti janda Nabi itu. Karena kau meminjam, melanggar firman. Anda lihat Nick Fuji, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Waktu di USG, mamanya mau menggugurkan ini. Kenapa? Anak cacat. Bisakah saudara bayangkan orang itu menjadi miliarder? Menjadi motivator. Kecuali dia melihat potensi di dalam Kristus. Saudara dan keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, gereja saudara, jemaat saudara, temukan potensi ilahi pada mereka. Saudara sebagai pemimpin harus bisa menemukan itu. Harus bisa mengingat seperti Elisa. Ketika ada masalah, Anda bilang, tunggu Pak, Pak Maksis ini. Pak, dia ngomong ke saya, Pak ada masalah. Wah, ngomong. Pak, ada masalahku Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan tolong masalahnya. Pertanyaannya, apakah dia nggak berdoa? Doa hamba Tuhan lebih berkuasa. Tapi kok nggak ada apa-apa yang terjadi? Berarti Anda salah berdoa. Betul atau tidak? Yang dia butuhkan adalah how to-nya. Elisa bukan hanya mendoakan, tapi Elisa membuat dia menemukan solusi.
Oleh sebab itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Anda dan saya harus meningkatkan kapasitasmu, baca banyak buku, belajar banyak hal, memulai sesuatu yang baru, tingkatkan hal itu karena untuk itu saudara punya. Kalau semua pendeta datang dan dia bilang begitu, dia hanya datang berdoa. Saya bilang saya tidak anti doa. Doa penuh dengan kuasa. Tapi ada yang namanya hikmat. Terima kasih Pak. Dan kalau saudara nggak punya hikmat, kalau saudara tidak punya pewahyuan, saudara nggak punya pengertian, memberikan solusi kepada dia. Kalau Elisa, dia hanya bilang, oke, saya akan berdoa. Apakah dia akan terlepas dari utang? Bisa saja, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Dan firman Tuhan tidak mengajari kita sistem seperti bim salah bim. Kalau saudara belajar semua hal, itu bahkan ketika bangsa Israel sedang mengalami kekeringan, tai merpati berharga berapa sikal, kepala daripada keledai berharga 80 sikal. Semua, bahkan orang makan anaknya, dibagi dengan teman-temannya secara bergiliran, besok nanti lagi seperti itu. Keadaan begitu sulit, saudara, dan dia datang kepada Elisa. Dan Elisa bilang apa? Aku bernubuat, besok secupak gandum sedinar. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan membuat bangsa Aram mendengar seperti ada pasukan besar yang datang. Itu dijelaskan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi saya ingin berkata saudara, Tuhan bahkan memakai orang-orang kusta untuk memberitakan hal itu. Siapa orang kusta itu? Siapa itu? Enggak dijelaskan. Tapi saya mengertinya satu orang. Gehasi. Mengapa? Makanya saya bilang, saudara mulai kencangkan ikat pinggang karena saya tidak haleluya. Wow. Saya sendiri di blessing. Jadi begini saudara, fungsi iman dan nubuatan. Tapi kenapa ada orang yang berdoa, ada orang yang bernubuat tidak jadi? Karena doa dan nubuatanmu itu tidak clear. Maksudnya tidak clear. Hari-hari bohong. Terus Anda mau bernubuat buat orang. Hey, come on. Hari-hari maki istri. Anda mau bernubuat buat orang. Hey, hari-hari berdusta. Anda mau bernubuat buat orang. Saya deklarasi. Tapi pulang marah, cerewet dengan istri suamimu. Deklarasimu gak jadi, bukan salah Tuhan. Jadi kekuatan perkataan saudara itu tidak berdiri di ruang kosong. Otoritas itu harus didasarkan takut akan Tuhan. Itu kepercayaanmu. Oleh sebab itu jagalah hatimu, jagalah mulutmu juga. Karena apa yang kau perkatakan itu akan mengubah orang. Orang bukannya menerima dalam pikirannya, dia mengubah hatinya. Dia menerimanya sekalipun itu tidak masuk akal. Seperti kau menerima itu. Jadi, jagalah sebagai hamba Tuhan hati saudara. Kalau nggak melimpah, ini nggak mungkin saudara. Kalau Anda tidak hidup dalam integritas dan otoritas, itu nggak mungkin. Sekalipun Tuhan suruh kau bicara dan ketika saudara memperkatakan itu belum tentu itu yang keluar. Atau saat itu kau sendiri ragu-ragu. Kenapa? Karena kau sendiri pada prakteknya tidak percaya. Tiap hari tidak jaga perkataanmu. Jadi saudara mengerti di mana catat di HP, catat di memo saudara apa yang harus kau rubah. Saya bilang ini mulai take off saudara. Mulai take off. Elisa bilang apa yang ada di rumahmu.
Dan tiba-tiba dia melihat buli-buli beri sedikit minyak. Wow, buli-buli berisi sedikit minyak. Apa itu? Minyak bicara potensi kayak seperti tadi. Ilahi yang ditaruh di dalam hidupmu. Temukan itu. Perlu waktu, perlu perenungan untuk menemukan itu. Perlu untuk melihat, jadi berhenti untuk melihat di luar, untuk pelipat gandaan di gereja saudara, belajar dari luar, belajar dari seminar, tapi kemudian saudara mesti aplikasikan kembali ke dalam timmu. Kembali ke dalam bersama. Setelah saudara temukan itu, kembali ke keluarga saudara. Langkah berikutnya dia berkata, pergilah ke semua tetangga-tetanggamu. Apa yang dia punya minyak, tapi dia nggak punya apa? Bejana. Ada berapa banyak orang punya potensi, tapi dia nggak tahu bagaimana menjadikan potensinya itu berlipat kali ganda. Anda harus punya bejana. Apa itu bejana? Bejana itu adalah kapasitas, bisa manajemen, bisa marketing. Jadi jangan dikira bahwa manajemen itu tidak baik. Anda punya bisnis yang bagus, tapi kalau Anda tidak tahu bagaimana membangun tim, membangun manajemen yang baik, membangun orang, Anda akan terbatas. Batasannya itu. Jadi saudara harus terus mengembangkan, karena manajemen 100 orang beda dengan 1000, 1000 beda dengan 10.000. Dan jangan terlalu sedikit. Ini cukupnya. Pelipat ganda itu jangan berhenti belajar. Belajar kepada orang-orang yang berhasil. Dan untuk belajar perlu kerendahan hati. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekalipun saya mungkin lebih muda dari sebagian orang yang lebih tua. Tapi Anda mau belajar dan mau melakukannya. Tapi coba dia datang, dia dengar, oh iya minta bejana-bejana. Ah malas. Ah malu. Berapa banyak orang dengan seminar pulang ada dia lakukan. Sebaik apapun Anda mendengar seminar tapi Anda tidak melangkah, tetap hasilnya nol. Anda mau hadir di banyak seminar tapi Anda tidak melangkah. Jadi oleh sebab itu saya kasih Anda PR untuk catat langkah demi langkah apa yang saudara harus lakukan. Ibu ini tidak bilang anakku yang harus, tidak, dia dan anaknya. Dan untuk meminta bejana dibutuhkan kerendahan hati. Belajarlah kepada orang-orang yang dipakai Tuhan, bangunlah hubungan yang baik dengan dia. Saya nggak mungkin bisa datang di sini kalau Pak Ruben tidak bangun hubungan yang baik dan saya dengan Pak Ruben. Ada orang yang tidak bisa saudara beli dengan uang, seberapapun uangmu. Joe tahu persis itu, saya punya karakter. Itu. Jadi Anda harus punya hubungan yang baik, baru bisa dapat bejana. Dipinjamkan. Jadi punya potensi, ada banyak orang punya potensi tapi dia tidak tahu membangun hubungan dengan orang, tidak tahu belajar bagaimana bejana-bejana itu dia punyai. Dia punya kecil, dia nggak punya bejana yang besar. Ada begitu banyak orang Kristen hebat di gereja tapi tidak hebat di luar. Yang harus Anda dan saya adalah ketika kau bisnis, kalau mau lakukan, punya ternak,
punya sawah, orang lain hasilnya 5 hektar, 1 hektar 5 ton, Anda hasilnya 10 ton. Orang lain tidak berbuah, Anda berbuah. Anda mulai pikir, ya, bagaimana caranya? Karena kebanyakan orang hanya meminta, menunggu dari pemerintah, meminta dari ini bantuan, dan itu yang membuat saudara tidak bisa mempunyai benih yang baik. Karena benihmu sama dengan orang, caramu sama dengan orang, perusahaanmu sama dengan orang. Kau tidak punya sebuah keistimewaan. Ada banyak orang, dia miliki bejana cukup belajar 1. Dan dia ingin diberkati berlimpah. Wah, sudah punya bejana, saya sudah pintar dalam hal ini. Padahal untuk kelimpahan itu perlu banyak, tidak perlu 1. Benar gak? Tapi tidak hanya memiliki bejana, saudara harus masuk ke kamarmu dan tuangkan itu. Dan waktu tuangkan itu, firman Tuhan berkata, sehingga 1 bejana penuh dan dituang lagi pada bejana. Jadi apapun yang kau pelajari, tidaklah ada artinya tanpa praktek. Kalau kau dan keluargamu, anak-anakmu tidak praktek, ada bisnis, ada pekerjaan, ada teori, dikasih tahu, caranya begini, andanya, oh iya. Sudah itu nggak lakukan, apakah akan berhasil? Anda bisa berhasil? Bisa apa tidak? Nol. Orang yang tidak berhasil lebih banyak pinter bicaranya daripada orang yang berhasil. Colek kiri kanan saudara. Jangan ya. Coba Anda lihat waktu bola, pemain bola sedang tembak. Itu bodohnya ini Ronaldo, harusnya dia umpan dulu. Kenapa dia tembak begitu jauh, meleset? Saudara, perhatikan baik. Di warkop orang yang habiskan waktunya hanya ngopi-ngopi. Saya tidak anti kopi, saya peminum kopi. Ada kopi saya di sini. Tapi saya bilang, kalau Anda habiskan hanya bergosip tanpa ilmu, Anda lose time. Apa yang kau dapat? Keluargamu harus lihat ada hasil enggak? Saya tidak akan mungkin ngopi dengan orang yang sia-sia. Itu saya strike di soal waktu saya. Saya tidak akan habiskan waktu dengan orang yang tanpa ada perubahan. Saya tidak akan datang ke gereja yang tidak menangkap akan hati Tuhan. Saya rindu setiap orang yang terkoneksi dengan saya itu benar-benar mengalami abundance. Saya ngomong di jemaat, kalau kau masuk ke gereja dan kau tidak mengalami abundance, cari gereja lain. Berarti ini bukan tempatmu. Saya tidak mengusir. Sebab itu kerinduan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita habiskan waktu untuk memberikan bejana demi bejana yang orang butuhkan. Apa yang kurang? Tapi orang yang diberi bejana harus tahu bahwa itu bejana ini. Kadang-kadang dia merasa dia nggak butuh. Benar nggak? Kenapa bisa begitu? Karena kesombongan. Padahal dia sendiri punya banyak utang. Dia sendiri belum berhasil. Saudara, orang yang berhasil, orang yang dipakai Tuhan, itu ada hal yang kompleks yang
mendukung sehingga dia begitu. Jalan yang dia tempuh, harga yang dia bayar, koneksi yang dia punyai, masa yang dia lewati, kesulitan demi kesulitan, Anda belum lewat di sana. Jadi caranya bagaimana? Belajar dan tinggal minta bejana. Engkau tidak harus melewati kesalahan, engkau tidak harus melewati kegagalan, engkau tidak harus melewati. Isi penuh, baru angkat. Kalau Anda tidak isi penuh, percuma bejana itu. Ada banyak orang tidak mengisi, tidak melakukannya. Ada banyak orang yang terima bejana, tapi nol dalam tindakan. Seorang yang sukses adalah orang yang berani untuk meminta bejana dan berani menuangkan bejana itu. Minyak-minyak di atas bejana itu. Itu orang yang berhasil. Tidak ada orang yang sukses tanpa berani. Tidak ada, saudara. Orang yang sukses adalah berdiri ketika dia gagal, bangkit ketika dia jatuh, berdiri lagi, 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 sampai dia berhasil. Itu orang yang berhasil. Ajari anak-anak saudara dan lakukan itu. Dorong suami saudara, setengah ngomel tidak apa-apa, yang penting jangan marah. Kalau suami saudara bangun kesiangan, bilang, kita harus kerja keras, jangan bangun siang. Kalau baru pusing sedikit, Anda dia bilang, saya pusing ini, baru pusing sedikit, bagaimana diberkati melimpah? Betul atau tidak? Baru pusing sedikit, baru pusing jemaat baru 10 kakak, dia bilang, pusing kepalaku Pak, ini begini masalah. Sabang ketemu orang dia, saya banyak ketemu pendeta begitu. Curhat, saya tanya, berapa jemaatmu? 10 kakak. Ada lagi, berapa jemaatmu? 3 kakak Pak. Datang ke kantor waktu saya pengusaha, minta terus proposal, kasih. Saya tanya, berapa jemaatmu? 3 Pak. Yang dia keluhkan terus masalahnya. Tapi tidak ada di Tanah Karo. Tanah Karo semua gereja baik-baik. Pantasan 3 kakak. Tuhan bilang mau kasih kamu 5, 10, 20, 30. Terus 3 kakak saja mengeluh terus. Halo. Saudara sudah mengerti cara bersikap, cara berpikir, cara karakter. Kalau saudara ingin kelimpahan, saudara mesti punya sikap yang berbeda. Dia ingin jadi pengusaha berhasil, tapi sikapnya tidak jadi pengusaha berhasil, nggak mungkin lah. Dia ingin jadi hamba Tuhan, dia besar, dipakai Tuhan, tapi caranya tidak seperti itu. Karakternya tidak seperti itu, jadi nggak bisa. Jadi itu bisa dilakukan kalau punya bejana-bejana dan menuangkan minyak. Ada sebuah prinsip, ternyata minyak itu tidak ada batasnya. Ternyata potensi itu tidak ada batasnya. Selama masih ada bejana, minyak itu terus mengalir. Selama Anda terus belajar dan rendah hati, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Jangan cepat puas. Oh, panen jerutku, oh dapat 5 ton. Minta panenku mau 7 ton, 10 ton, 20 ton. Minta musim-musim yang lain, kerja yang lain. Minta, saudara. Potensi apa yang kau punya, sehingga saudara makin besar. Jadikan belajar itu kesukaan. Makanya penting untuk kerendahan hati Tuhan selalu tanamkan. Penting kemurnian dan ketulusan. Itu fondasi dalam membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sebab itulah yang membuat saluran sehingga mengalir terus. Orang mungkin kasih bejananya kalau saudara tidak punya nama baik. Selama ada bejana, minyak itu terus mengalir.
Banyak orang baru punya satu bejana udah sombong, pantasan gak mengalir lagi. Dulu dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu dia dipakai Tuhan bangkitkan orang mati dulu. Bejananya, minyaknya berhenti. Berapa banyak orang hidup dari kesuksesan yang dulu. Bejananya nggak ada lagi, minyaknya berhenti. Kenapa? Karena dia berhenti belajar. Adakah seorang yang mau kasih ilmunya, kesuksesannya, rahasianya, kalau tanpa sebuah hubungan yang baik? Saudara lihat bagaimana cara Yakub mendapatkan hak kesulungan. Yang sulung siapa? Esau atau Yakub? Esau. Tapi Yakub dari masa kandungan dia sudah pegang tumit kakaknya. Dan ini spirit yang disukai Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dia membenci Esau dan mengasihi Yakub. Dia mau belajar. Yakub itu orang petani, Esau itu peternak, dan Ishak suka makan daging. Apa yang terjadi, saudara? Yakub oleh mamanya dikasih, kamu masak daging ini sama, pakai baju bulu-bulu, dan kemudian datang ke papamu. Apa artinya? Saudara harus tahu apa yang disukai Tuhan. Saudara harus tahu apa yang disukai orang yang terkoneksi denganmu. Jangan coba-coba lakukan yang dia tidak sukai, karena itu membuat berhenti berkat. Berapa banyak orang yang menyakiti hati pemimpinnya dan ingin berkat dari dia. Berapa banyak orang suka menggosipin pemimpinnya, hamba Tuhan, dan dia ingin berkat dari dia. No, itu akan menyetop sendiri berkatmu. Berapa banyak orang berpikiran buruk, negatif, baru dikasih tahu sudah negatif, itu menyetop berkatmu. Baru Anda ingin berkata, saya mau terima hak kesulungan. Caramu belajar, yang salah. Imanmu ya, tapi caramu yang salah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau belajar. Ketika ditegur Tuhan mau berubah. Mau menangis, akui Tuhan, aku salah. Firman Tuhan menempelku. Tuhan, terima kasih. Kau bicara. Jangan bilang ketika ditegur sama gembala, saudara, dan ini apa? Saya lagi. Coba orang itu bikin salah ini, dia tidak ditegur. Memang saya tidak disayang. Saudara sedang diberi bejana. Engkau sedang diajari, tapi pikiranmu negatif. Jadi orang yang punya bejana itu orang yang minta bejana harus belajar. Harus punya kerendahan hati. Orang yang mau belajar, sikapmu harus lebih rendah dari orang. Kau harus, firman Tuhan berkata, Maria mendapat yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Iya Pak, saya rajin berdoa. Saudara, saluran Tuhan itu bergantung siapa? Bergantung Tuhan. Dia mau kasih lewat manusia, lewat siapapun juga. Tergantung caramu mau belajar atau tidak. Banyak orang pendoa, tunggu dulu Bapak Gembala. Tapi di Tanah Karo tidak ada ya, pendoanya semua baik-baik. Saya harus dengar dari Tuhan Bapak Gembala, baru saya lakukan. Kalau Bapak Gembala yang ngomong, tunggu saya uji dulu. Saya bilang pendoa ini blank-blank ini. Yang terlihat saja Anda tidak taat, apalagi Anda mau belajar. Pantas hidupmu tidak diberkati karena salah dalam bersikap. Berapa banyak orang yang mau dibapai oleh saya tapi tidak pernah sepakat dan tunduk. Saya ngujinya, Pak Maki sini. Ini anak roh. Saya satu kali bilang sama dia, baru-baru ini. Saya bilang sama dia. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu ke saya,
beritahu dia keluar dari pekerjaannya, sebab aku akan berikan dia pekerjaan yang baru. Saya cuma ngomong sama dia. Dia kaget. Udah selesai, saya tidak bahas lagi. Tapi Tuhan terus bicara lewat peristiwa-peristiwa dan Tuhan ngomong ke dia. Dan dia keluar dari pekerjaan itu. Saudara mau tahu berapa gajinya? Baru gaji 30 juta, belum lagi bonus. Saya mau tanya, itu ujian atau tidak? Anda mungkin kalau Anda bilang berapa? Sesat ini Bapak Gembala. Jangan ikut gembala yang ini, Bapak Rohani ini. Tapi Anda juga tidak boleh sembarangan bicara. Karena itu akan teruji. Makanya semua orang jangan disamakan. Kualitasmu bergantung siapa engkau. Pengenalanmu dengan Tuhan, tingkat imanmu. Itu yang membuat. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya nggak tahu, tiba-tiba waktu pergi penginjilan ke Mamasa dia bersaksi. Saya tandem khotbah dan dia bilang gini, Pak, kali ini saya jangan khotbah, saya mau bersaksi aja. Dia bersaksi kan apa? Melangkah dengan iman. Lewat Bapak Gembala, hari ini saya dengan iman meninggalkan pekerjaan dan Tuhan beri saya bisnis demi bisnis. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nanti ada waktunya buat dia. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak menuangkan minyak. Jadi tidak cukup Anda tahu bahwa Anda punya potensi, tapi Anda harus tahu bejana apa. Dan harus Anda tuangkan minyak itu. Ini kan sebuah hal yang gila. Masa buli-buli kecil dituangkan di minyak yang besar, di bejana yang besar. Ada berapa banyak orang jangankan minta bejana, mungkin dapat bejana mulai diskusi dengan keluarganya. Nggak masuk akal ini. Tapi yang terjadi apa? Dia tutup pintu dan dia tuangkan bejana itu, minyak itu. Dan bejana itu penuh. Bejana satu, bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya, coba bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya, bejana berikutnya. Dan saya berdoa, ketika firman Tuhan sampai ini, saya berkata pada diri saya, Tuhan jangan pernah rohku belajar dari Engkau. Karena aku ini belum punya apa-apa selain Engkau. Tuhan ajar aku terus rendah hati. Mau belajar kepada orang-orang. Mau belajar, saudara. Dan setelah itu, dikatakan bejana itu, kemudian minyak itu dijual. Berapa banyak orang punya panen yang banyak, tapi dia nggak bisa jual. Dia punya potensi, tapi dia nggak bisa jual. Pertanyaannya, minyak ini dijual di mana? Pak Raymond, minyaknya dijual di mana? Di pasar, Pak. Di pasar. Orang lain juga punya banyak minyak. Belum tentu habis. Belum tentu laku. Minyaknya dijual di mana? Sama aja Pak, ke pasar. Normalnya di pasar. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya ingat sesuatu. Kalau di pasar berarti bisa laku, bisa tidak kan? Berapa banyak orang hanya kira-kira. Tahu nggak?
Minyak itu dijual di mana? Minyak itu dijual di mana? Hah? Ke orang yang punya piutang. Ibu ini punya piutang. Oh, tempat yang dia punya piutang. Tapi dia punya utang, uang, bukan minyak. Dia mau terima uang, bukan minyak. Minyaknya dijual di mana? Kepada yang memberikan pinjam bejana. Tas lo. Itulah gunanya membangun hubungan. Karena ketika hubungan nama baik terjalin, maka orang itu yang akan membeli hasil daripada bejana itu. Dia akan bangga dan bilang, apa saya butuh minyak. Saya mau tanya, orang punya bejana ini, dia punya bejana, yang dia punya apa? Minyak. Jadi saling memberkati. Itu hubungan yang baik. Makanya perlu menjaga hubungan, perlu menjaga nama baik, perlu menjaga jangan Anda rusak dengan sesaat hal itu. Karena kau akan kehilangan banyak potensi, kehilangan banyak berkat. Dua sisi baik, yang punya bejana, terlebih yang punya minyak. Yang punya bejana bilang begini, saya tahu sih ada banyak orang yang jual minyak, tapi saya mau beli minyak daripada orang ibu ini yang saya sudah ngajari dia cara menuangkan minyak di bejana itu. Kenapa? Karena saya punya hubungan yang baik. Halo, jaga hubunganmu dengan tetangga, dengan saudara seiman, dengan teman sepelayanan, teman segereja. Saudara harus tahu tidak ada orang yang sempurna. Sediakan maafmu 70 kali 7. Karena yang paling penting adalah hubungan yang baik. Karena dari sanalah berkat-berkat dan nama baik itu diceritakan. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri ya.